Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada semua yang menonton video ini. Secara khusus kepada subscriber saya, Guru Gado-Gado. Ada hal yang menarik yang akan saya ceritakan pada hari ini, yaitu bagaimana selama 3 bulan channel saya itu dihentikan atas sebuah pelanggaran hak cipta. Dan akhirnya pada tanggal 15 Desember bisa aktif kembali. Jadi sebelum saya lanjutkan video ini, saya minta kepada yang nonton, yang belum subscribe, saya minta untuk subscribe. Jangan lupa tekan like-nya, komen, dan share. Ini video penting untuk saya ceritakan supaya tidak dialami oleh kalian yang mau main YouTube, mau bermain dengan YouTube atau sudah bermain dengan YouTube. Ini penting sekali dan ini harus kalian nonton baik-baik supaya pengalaman saya itu menjadi guru yang baik untuk kalian yang bermain YouTube. Pada tanggal 15 September yang lalu, channel saya ini, channel Guru Gado-Gado, dihentikan oleh pihak YouTube karena mendapat 3 teguran hak cipta, 3 strike teguran hak cipta. Dan itu langsung channel dihentikan. Dan tepat pada tanggal 15 September, channel saya dihentikan secara total. Saya tidak bisa login sama sekali. Dan itu yang membuat saya frustrasi selama 3 bulan. Saya ikhlas dan saya menerimanya karena memang semua itu terjadi karena kesalahan saya sendiri. Makanya kepada semua yang mau bermain YouTube atau sudah bermain YouTube, untuk hindari konten-konten yang bermuatan hak cipta. Dan itu saya sudah alami. Ada 3 video yang membuat channel saya dihentikan. Video pertama dari Ibu Juliet Saniago, itu ada di YouTube, nanti boleh lihat saja. Lalu video kedua juga dia punya. Dan video yang ketiga ini dari seorang YouTuber juga. Kalau nanti kalian lihat di YouTube, itu alamat YouTube-nya Min Service. Dia orang Islam tinggal di Jawa. Lalu saya menghubungi mereka melalui email, tetapi tidak ada balasan selama 3 bulan. Lalu saya konsentrasinya itu hanya ke Ibu Juliet Saniago. Videonya Ibu Juliet Saniago ini ada 2. Dan video itu saya rekam dari Instagram. Video itu tidak saya curi dari YouTube. Pada saat dia live di Instagram, saya rekam. Karena saya sebenarnya pengagum beliau. Karena beliau seorang perempuan yang sudah tua, tapi berani untuk mengkritik beberapa hal yang terjadi di Indonesia. Dan saya suka dia. Suka karena keberaniannya. Justru malah karena sukanya saya melakukan hal yang blunder. Saya ambil, bukan curi sebenarnya, bukan download dari Instagram, tetapi saya rekam pakai kamera pada saat dia live di Instagram. Ternyata itu bumerang untuk saya. Itu serangan balik untuk saya. Channel saya dihentikan. Saya menghubungi beliau selama 3 bulan, tidak ada respon sama sekali sampai hari ini. Saya menghubungi beliau melalui email, itu yang pertama. Lalu melalui Instagram. Di Instagram juga saya pakai 2 cara. Di kolom komentar dan melalui pesan. Semua pesan yang saya kirim, tidak satu pun yang dia baca. Itulah yang membuat saya stres. Tidak ada satu pun yang dibaca. Lalu ada beberapa pesan yang saya tulis di kolom komentar. Sesekali saja dia balas, tapi inti balasannya itu tidak memberikan solusi untuk saya. Prinsipnya tidak memberikan maaf untuk saya. Pokoknya beliau mengatakan bahwa dia benar, tidak ada kata maaf. Ya sudah, kau buat channel baru, segera move on dari masalah ini. Padahal, kenapa saya begitu berjuang? Saya kembali melihat channel lama saya ini, channel Guru Gado-Gado ini, yang sudah aktif ini. Itu subscribernya sudah 70.300. Videonya sudah banyak. Lalu saya sudah dimonetisasi. Pokoknya sudah fix lah sebagai sebuah saluran YouTube, sebagai sebuah channel YouTube.
Maka saya berjuang terus untuk itu. Lalu salahnya saya, bahwa saya lupa menghubungi pemilik hak cipta yang satu ini, yaitu Mas Min Service, itu yang ada di YouTube. Silakan nanti jangan lupa subscribe juga channel beliau. Saya lupa menghubungi beliau secara terus-menerus. Saya hanya mengirim dia melalui email, dan setelah dia tidak balas, maka saya diam. Akhirnya saya seperti diberi jalan. Mungkin ini jawaban dari segala doa-doa saya juga. Pada tanggal 15 Desember yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya secara kebetulan membuka kembali, melihat di dinding YouTube saya itu video yang saya re-upload itu. Saya lihat pemilik YouTube-nya itu, fotonya itu, foto profilnya itu sama dengan foto yang profil di email beliau. Saya jadi ingat, sepertinya ini pemilik hak cipta yang mengklaim ini. Maka saya mulai komentar. Saya komentar di kolom komentar di video terbaru beliau. Saya komentar, "Halo bos." Dia tidak balas. Lalu pada saat di-upload lagi video yang baru, saya buat komentar lebih panjang. Mungkin nanti saya tampilkan screenshot yang pada saat saya komentar, akhirnya dia membalas. Lalu tanpa saya duga, tanpa saya kira, tiba-tiba beliau membalas dengan sangat baik. Dia malah merasa bersalah. "Aduh mas, kok begitu?" Akhirnya dia meminta email saya dan dia menghubungi saya. Ada masalah apa? Oh, tidak. Saya kirim dia. Saya minta dia punya email. Dan ternyata email dia punya itu ada dua. Ada email satu, email yang dia klaim hak cipta itu, yang dia kirim ke YouTube, Nuraisam kalau tidak salah. Sedangkan email baru yang dia kirim ke saya itu email bisnis. Mungkin ada yang mau menghubungi beliau atau mengendorse beliau di YouTube. Akhirnya saya minta alamat email beliau. Lalu saya memberi penjelasan kepada beliau, lalu dia bilang, "Aduh kok gitu ya, saya tidak tahu, itu mungkin secara otomatis. Ya sudah, kamu tolong kirimkan URL channel YouTube saya yang dihentikan itu. Lalu kalau bisa kirim saya akan kirim pencabutan klaim ke pihak YouTube." Oh, itu saya senang luar biasa. Makanya saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Min Service. Dia orang dari Jawa, sudah punya istri, sudah punya 3 anak, walaupun berbeda agama dengan saya, tapi bagaimana dia dengan mudahnya sebagai seorang manusia, dia memberikan saya maaf. Dia memberikan saya maaf, lalu mengirimkan email ke YouTube untuk mencabut klaim beliau, untuk menyelamatkan channel saya. Saya macam bingung mau ngomong apa waktu itu, saking terlalu senangnya, saking terlalu bahagianya. Saya bingung mau ngomong apa. Lalu saya bilang ke beliau begini, "Mas Min Service, kalaupun nanti saya harus membayar, saya siap membayar sesuai dengan kemampuan saya." Tapi apa jawaban beliau? "Saya tidak butuh itu. Selagi Mas bahagia, saya juga ikut bahagia." Itu yang dia jawab di email. Saya jadi nyesal, oh ini orang kok baik sekali. Saya macam tetap punya keinginan ini, saya harus memberikan sesuatu sebagai kenangan untuk beliau. Dan itu ikhlas. Lalu dia minta, ya sudah kalau memang Pak Yos mau paksa untuk memberikan sesuatu, tidak wajib dalam bentuk uang, bisa juga dalam bentuk lain. Saya hanya butuh mungkin ada hal-hal yang barang-barang yang menarik dari Manggarai, NTT, entah itu kain atau parang atau apa saja. Yang penting bahwa itu menjadi ciri khas dari daerah Manggarai. Jadi dia tidak meminta sesuatu yang bersifat membayar kebaikan beliau, tapi dia hanya meminta sebagai ikatan persaudaraan, bahwa dengan masalah ini saya dengan beliau sudah menjadi satu keluarga, sudah menjalin sebuah silaturahmi istilahnya. Dia seorang Islam, dia baik sekali,
Saya akhirnya melalui email saya meminta nomor WA beliau, karena pada saat itu YouTube sudah membuka channel saya, sudah bisa di login. Akhirnya saya memaksa dia, tolong ke Mas minta nomor WA, saya mau video call langsung dengan Mas. Sudah, dia kirim melalui email nomor WA-nya, lalu saya video call dengan beliau. Di sana kami mulai ceritakan, tidak ada dari kata-kata beliau yang memarahi saya. Lalu di sana saya jelaskan bahwa bagaimana saya bisa mereupload video itu. Video itu memang milik beliau. Memang milik beliau. Di Jawa ada seperti sebuah pesta, lalu ada sebuah perempuan yang menyumbangkan lagu, tapi pada saat dia nyanyi, suara beliau itu tidak sesuai nadanya dengan pemain musik. Lalu dia duet dengan Andika yang vokalis Kangen Band. Pada saat itu Andika belum jadi belum jadi artis, dia masih penyanyi dari panggung kecil lah. Lalu sudah saya ambil video itu dari Facebook, saya ceritakan semuanya di video call di WA itu. Lalu beliau bilang, sudah Mas, yang penting Mas senang. Dia sebagai seorang muslim, seorang penganut agama Islam yang luar biasa, dia menyampaikan ini sebagai hadiah Natal untuk Mas. Saya jadi kepikir gini, kenapa saya tidak berjuang sejak awal untuk saya bisa menghubungi beliau gitulah, Mas Min Service ini. Tapi akhirnya saya selama beberapa malam ini merenungkan, mungkin ini jalan, ini tantangan untuk pembelajaran buat saya supaya nanti ke depan jauh lebih baik. Makanya kepada semua yang mau main YouTube, usahakan hindari konten-konten yang reupload atau sudah punya hak cipta. Entah itu nanti ambil dari Facebook, ambil dari Instagram, ambil dari Twitter, lebih baik tidak usah. Kadang kita mengejar penghasilan besar, kita mengambil video yang milik orang lain. Hanya mungkin orang share di Facebook, orang share di Instagram, kita berpikir bahwa video-video itu tidak ada pemilik hak ciptanya. Dan satu yang sulit, kalau pemilik hak cipta itu tidak mencabut klaimnya, maka selesailah channel kita. Selesai, tidak akan terselamatkan. Makanya saya berjanji, saya tidak akan cover lagu lagi yang mungkin cover lagu Manggarai, lagu-lagu daerah. Saya tidak akan cover lagi lagu-lagu bahasa Indonesia. Dan mungkin ada banyak video yang ada di channel saya ini nanti yang akan saya hapus. Dalam beberapa hari ini saya masih cari mana yang sudah ada klaim hak cipta, walaupun bagi hasil saya tidak akan pertahankan, saya akan hapus. Walaupun ada beberapa video dengan terpaksa saya hapus karena view-nya sudah banyak, tapi toh kalau dipikir-pikir penghasilan juga tidak seberapa untuk kita, karena semua penghasilan itu diatur oleh pemilik hak cipta, persentasenya. Kalau pemilik hak cipta bilang dia ambil 90%-nya, lalu kita yang cover 10%, ya itu haknya dia. Makanya jauh lebih baik kita mendapatkan hanya 1.000-2.000 view, tetapi itu murni untuk kita. Itu jauh lebih aman. Saya cerita kembali tentang Ibu Julia Caniago. Bagaimana perjuangan saya itu selama 3 bulan menghubungi beliau, bahkan menghubungi teman-teman beliau yang di Amerika. Dan akhirnya mereka tidak merespon sama sekali. Mereka berpikir itu bukan urusan kami. Tapi saking stresnya saya karena beliau tidak merespon, akhirnya saya menghubungi orang-orang yang sebenarnya tidak ada kaitan dengan beliau. Akhirnya dia membalas komentar saya itu karena saya menulis pesan yang sama itu di video-video beliau di Instagram itu berulang-ulang. Komentar yang sama tapi saya kirim ulang-ulang. Saya berpikir mungkin dengan seperti itu dia akan membalas. Kadang hari ini saya merendah untuk memohon maaf, tapi karena dia tidak respon, lalu saya sudah mengirim pesan berulang-ulang, akhirnya muncul sebagai manusia, kita ini kadang emosi. Tapi kadang kalau kita berpikir bahwa sebenarnya kita harus merendah terus. Lalu pernah sekali dia balas, kamu itu sebenarnya bagaimana sih, dia bilang.
Saya sebenarnya sudah mencabut klaim itu, tapi kamu kok mulai kasar dengan saya. Saya juga akui itu memang saya karena sudah capek menghubungi beliau berulang. Kalau nanti saya tampilkan bagaimana pesan-pesan saya di Instagram, tidak ada satupun. Kalau di Instagram itu kan kalau kita mengirim pesan itu kan ada tanda bahwa sudah dibaca atau belum. Tidak ada satupun yang dia baca. Tidak ada satupun. Makanya kalau fans seseorang di YouTube, jangan terlalu cepat. Contohnya mengekspresikan dengan menge-upload video dia. Padahal itu saya jujur, itu saya tidak curi video itu dari YouTube. Saya tidak download dari YouTube. Pada saat dia live di Instagram, HP itu saya sandarkan di kursi di rumah, lalu saya rekam. Saya rekam langsung. Bukan download lagi dari Instagram. Biasanya kan kita bisa download dari Instagram. Makanya saya sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih untuk Min Service. Itu bukan nama beliau, tetapi beliau tidak mau bahwa namanya disebutkan. Dia hanya mau supaya sebutkan nama channel saya. Saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih untuk Mas Min Service yang ada di Jawa. Salam banyak untuk keluarga, istri dan anak-anak. Semoga kebaikan Mas terhadap saya akan dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga nanti mendapat balasan dari orang-orang lain. Mas menjadi orang yang baik yang pernah saya kenal dalam posisi saya mengenal YouTube ini. Saya jujur secara pribadi selama beberapa hari saya jadi semangat lagi, karena jujur saya kehilangan semangat selama 3 bulan seperti yang kita cerita waktu di video call di WA. Saya secara pribadi mengucapkan dan mengajak kepada subscriber saya, jangan lupa mengunjungi channel dari Min Service, jangan lupa subscribe channelnya, jangan lupa like, komentar dan share video-video yang ada di channel Min Service. Salam hormat saya untuk Min Service. Walaupun sampai sekarang masih ada 2 teguran hak cipta, tapi saya berjuang untuk menghindari teguran yang ketiga supaya nanti tidak kena strike lagi. Karena kalau pihak yang mengklaim lagi hak cipta nanti, yang memberikan kita strike atau menghentikan channel kita, orang yang sulit memaafkan, maka perjuangan kita untuk membangun channel itu walaupun subscriber sudah banyak, video sudah banyak, itu sia-sia. Itu hanya hilang dengan sendirinya. Saya hanya menghimbau itu kepada semua teman-teman saya, subscriber saya yang mungkin sudah memiliki channel YouTube, yang baru mulai atau nanti akan membuka channel YouTube, supaya hindari konten-konten yang punya hak cipta. Hindari itu, berjuang untuk buat video yang original, dan walaupun view-nya sedikit, tetapi itu murni nanti penghasilannya seutuhnya untuk kita. Sekian saja video yang saya buat. Akan saya ceritakan lagi hal-hal lain. Terima kasih kepada pihak YouTube juga. Terima kasih karena semua proses yang saya lalui ini setelah channel ini aktif. Ada kendala lain lagi yang saya alami, bahwa di video-video saya itu tidak ada iklan. Tapi akhirnya YouTube dengan baik membantu saya. Mereka meminta untuk saya mengirimkan lagi ID channel saya, ID pengguna saya. Lalu setelah itu mungkin 1-2 jam setelah itu akhirnya saya cek di beberapa video saya, sudah ada iklan kembali yang masuk. Maka saya berjuang untuk memulai baru channel ini, melupakan masalah yang telah lewat, dan berjuang untuk tidak jatuh pada lubang yang sama dan tidak terantuk pada batu yang sama. Terima kasih kepada semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel Guru Gado Gado.